Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Coin Market Cap. Kita akan melihat untuk cryptocurrency apa yang sedang trending di Coin Market Cap hari ini, teman-teman. Kita tahu bahwa di Coin Market Cap ini ada sekitar 9 ribuan proyek kripto yang berjalan. Namun yang kita lihat di sini untuk trending nomor satu ini adalah koin yang bernama GameStop atau GME. Ini dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 58%. Kemudian 7 hari terakhir 3.794%, dan dalam 30 hari terakhir mengalami kenaikan sebesar 2.644%, teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang GameStop ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah tulisan menarik dari CNBC Indonesia. Ini berita yang lalu, berita tanggal 15 Mei. Jadi setelah absen hampir 2 tahun, seorang trader yang dikenal dengan nama Roaring Kitty ini kembali ke media sosial pada tanggal 13 Mei. Jadi Kate Gill ini adalah identitas asli dari akun Twitter yang bernama Roaring Kitty. Ini sebagian besar pergerakan beliau ini dianggap mewakili lonjakan saham GameStop atau GME pada akhir tahun 2020, dan kembalinya dia ini juga membuat harga saham dari Wall Street terbang, teman-teman, melonjak hampir 147% dalam 24 jam. Dan kalau kita berbicara tentang figur ini, teman-teman bisa menyaksikan filmnya yang bernama Dumb Money atau Uang Bodoh. Ini adalah pertempuran beliau melawan raksasa keuangan, sempat dibuat film pada tahun 2023. Jadi beliau ini adalah sebenarnya seorang trader kecil, teman-teman. Artinya trader retail sama dengan kita semua yang rata-rata memiliki modal kecil, tapi beliau berhasil menyatukan hampir semua trader kecil yang ada di Amerika Serikat untuk melawan raksasa keuangan yang ada di Wall Street, teman-teman. Ini teman-teman silakan untuk menonton filmnya di Dumb Money. Ini banyak linknya di internet. Ini sebuah film yang menurut saya sangat menarik bagi kita yang hari ini terjun di dalam dunia kripto, teman-teman. Namun yang menarik perhatian, sebenarnya beliau itu bermain di dalam dunia saham, teman-teman, tetapi ternyata berdampak terhadap dunia kripto. Padahal kita tahu bahwa dunia kripto dengan dunia saham itu dunia yang jauh berbeda. Aslinya Roaring Kitty ini bermain di dunia saham, tetapi pada saat beliau ada developer yang membangun sebuah token yang bernama GameStop di dalam dunia kripto. Ini sama dengan saham yang dimiliki oleh Roaring Kitty bernama GameStop juga di dunia saham, tetapi ini di dalam dunia kripto ini dibuat juga koin yang bernama GameStop GME, walaupun ini kelihatannya tidak berhubungan langsung dengan si Kate Gill ini, teman-teman. Jadi sebenarnya token ini tidak berhubungan langsung dengan Kate Gill, tetapi karena dinyatakan oleh developernya bahwa token ini diciptakan untuk menghormati GameStop, akhirnya pada saat saham GME meledak, token ini pun ikut meledak, teman-teman. Namun kalau kita lihat dalam pergerakan hari ini, teman-teman, ini mengalami koreksi. Jadi kalau kita lihat di sini dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi cukup dalam sebesar 10,06%. Jadi hari ini untuk GameStop atau token GME diperdagangkan 0,006269, dan kalau kita lihat di sini untuk market kapitalnya yang kemarin sempat menembus 100 juta US dollar, hari ini turun lagi menjadi 43 juta US dollar, teman-teman, mengalami koreksi
sebesar 10,09%, dan volume 24 jamnya kemarin sempat hampir mencapai 100 juta US dollar. Hari ini turun lagi 36% di angka 72 juta US dollar, teman-teman. Namun yang menariknya adalah bahwa sirkulasi supply dari koin ini ada hanya sedikit sekali, teman-teman, dan ini berjalan di atas jaringan Solana, ada di angka 6,8. Jadi 6,8 miliar, dan ini yang dilempar ke market juga 6,8 miliar, teman-teman. Jadi artinya sudah untuk developer sudah tidak memegang lagi. Jadi kalau kita tidak khawatir untuk developer melakukan dumping atau memain-mainkan harga, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dalam sebuah artikel, jadi apakah meme coin ini adalah merupakan super cycle atau apakah ini akan membawa keuntungan bagi market. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan ini, beberapa investor dari komunitas kripto memang menunjukkan kekhawatiran mereka tentang pergerakan di keuangan tradisional yang berpotensi menguras likuiditas dari dunia kripto, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini ada seorang yang bernama Eneko. Eneko ini adalah co-founder dari Step Out. Jadi beliau menyatakan bahwa sebaliknya terasa seperti kembalinya meme stock, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada investor yang khawatir dengan adanya saham GME yang ada di dunia saham. Para pemain kripto akan lari ke dunia saham, tetapi ada seorang analis atau seorang CEO dari sebuah perusahaan besar, dia malah menyatakan dengan adanya saham meme, maka ada peluang bahwa token-token meme yang ada di dalam dunia kripto yang terlepas dari dunia saham itu juga ada potensi untuk mengalami ledakan, teman-teman. Karena adanya demam dari saham yang berbicara tentang saham meme. Memang kita jarang sekali ada saham yang istilahnya meme, teman-teman, tapi itu adalah sebuah realitas di tahun 2021. Dan memang kalau kita lihat dengan adanya fenomena dari saham meme dari beliau ini juga sedikit banyak berdampak juga terhadap perkembangan dari harga PP Coin, teman-teman. Ini kalau kita lihat PP sempat menembus harga ATH-nya, kemungkinan juga dipicu oleh adanya pergerakan dari saham yang berbentuk meme bernama GameStop, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk investasi? Karena kita tahu bahwa hari ini token ini dari 9.000 proyek kripto yang ada di CoinMarketCap, ini yang lagi rame dibahas, teman-teman. Hampir di semua sosial media, terutama di Amerika Serikat, ini orang rame membahas token GME, apa yang baik yang ada di kripto maupun yang ada di dunia saham. Jadi kalau kita melihat koreksi yang cukup dalam, ini saya sarankan teman-teman ya, untuk teman-teman yang ingin berinvestasi, ini adalah sebuah spekulasi, jadi pakai uang dingin, teman-teman. Jadi saya sendiri sudah membeli, bahkan untuk aset saya mengalami penurunan karena saya beli di angka 0,01, jadi hari ini minus. Tetapi kalau teman-teman mau membeli, selalu lakukan DIOR, lakukan investigasi, dan selalu dengan uang dingin, di mana Anda siap dengan resiko yang mungkin akan terjadi. Saya beli kemarin di angka 0,01 di Get.io, tetapi hari ini mengalami koreksi yang lumayan dalam, tetapi saya akan hold untuk jangka panjang, teman-teman. Namun ini bukan saran untuk membeli atau menjual token GME, jadi teman-teman selalu lakukan DIOR, lakukan investigasi secara mandiri sebelum Anda melakukan keputusan untuk membeli token ini. Karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.